Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya mau bahas tentang kebijakan baru yang ada di Lazada, teman. Mungkin kita sudah dapat email ya teman-temannya. Kalau nggak salah sih emailnya ini di tanggal 7, artinya sudah 1 minggu ya teman-temannya, tentang baru ketahui kebijakan program jaminan penjual kepada pembeli. Menurut saya ini adalah memberatkan kepada penjual, kita sebagai seller, teman. Nah ini dia, kita baca dulu ya email isinya. Hai seller, kami sangat mengapresiasi komitmenmu dalam memberikan layanan terbaik kepada customer di Lazada. Si Lazada ini memang berikan nama tuh pelayanan terbaik kepada customernya, pembeli ya teman-teman ya. Untuk mempertahankan standar pelayanan tersebut mulai di tanggal 1 November tahun 2024 nanti teman-teman, kami akan menerapkan kebijakan program jaminan penjual ke pembeli yang mencakup dari tingkat layanan pemenuhan cepat dan tingkat pembatalan. Nah, ini menurut saya sih agak memberatkan ya teman-temannya. Ya gimana ya, kalau misalkan nggak ada stok, gimana kita mau batalkan? Nanti kena ini, nanti teman-teman, kena penalti biasanya. Oke, kita baca lagi. Simak untuk ketahui kebijakannya. Ini ada kebijakan baru teman-temannya. Apa itu kebijakan program jaminan penjual ke pembeli? Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan seluruh pemesanan sesuai dengan ketentuan tingkat pemesanan cepat yaitu FFR dan tingkat pembatalan yaitu seller progression rate CL ya teman-temannya oleh seller untuk menjaga standar pelayanan di platform kami dan mendorong customer untuk terus membeli produk tokomu di Lazada. Nah, jadi ini tujuannya ini biar nama tuh memberikan pelayanan biar nggak kecewa customernya teman pembeli itu, jadinya ya biar terus dia belanja ke toko kita. Emang bagus sih, tapi ya menurut saya sih agak kurang sek sih kalau saya. Oke, kita lanjut lagi. Apabila terdapat tokomu melanggar tingkat pemenuhan pesanan dan pembatalan penjual secara berulang, maka sel akan dikenakan biaya pelanggan pesanan. Nah, ini yang saya konsep teman, dikenakan biaya. Wah, biasa kalau kena poin penalti, ini enggak lagi kena biaya. Oke, kita baca lagi. Detail tingkat layanan pemenuhan cepat dan tingkat pembatalan yang akan diperbarui. Yang pertama, tingkat pemenuhan cepat yaitu lebih dari 70% untuk pesanan PA yaitu siap dikirim yaitu LTS ya dalam waktu 24 jam dan diserahkan kepada kurir yaitu TTS dalam waktu 48 jam. Untuk pesanan drop off, presentasi item, pesanan order item diserahkan pada kurir yaitu TTS dalam 48 jam. Lalu untuk yang kedua yaitu tingkat pembatalannya lebih kecil dari 5%. Artinya tidak boleh ya teman-temannya lewat dari 5%. Pembatalan karena kesalahan atau kelalaian. Saya pastikan kesediaan stok, produk dan harga yang tepat untuk menghindari pembatalan. Jadi kita harus cek untuk harga dan juga stok. Kalau nggak sesuai, kita mau nggak mau kita batalin ya pastinya kena pelanggan nanti teman-teman itu. Ya yang beratnya itu cuma satu, kita sebagai seller yang kena bebannya, bukan kepada Lazadanya itu. Ketentuan biaya pelanggan pesanan. Nah, ada biayanya teman-teman. Biaya denda akan dikenakan untuk item yang melanggar tingkat pemenuhan cepat. Artinya tingkat pemenuhan cepat ini teman-temannya. Nah, artinya misalkan kita lambat aja masih kena ini denda ya. Atau tingkat pembatalan. Artinya kedua ini dengan denda sebesar 1% dari harga barang yaitu maksimum denda 7.000 per pesanan. Garis bawahi 1%. Maksimumnya 7.000 pesanan. Wow, kaya juga ya kalau misalkan Lazada ya. Misalkan saya cancel 100 pesanan, sudah berapa itu? 10 aja udah lumayan Lazada 70.000. 100 aja sudah 700.000. Kalau 1.000 aja sudah 7 juta. Wow, menurut saya sih nggak fair ini sih. Ya memang bagus sih untuk buat ini, biar kita tuh kan sebagai seller tuh memberikan pelayanan terbaik kepada pembeli. Tapi ya agak fair juga sih. Masih gini sih kena biaya denda, apalagi kalau kita nggak tepat maka pemenuhan cepat ini kena denda juga, apalagi kita batalkan, jadi serba salah. Kurang cepat kena denda, dibatalkan kena denda. Oke, kita baca lagi dengan nah ini dah, denda yang dikenakan akan dijadikan kompensasi bagi customer karena saya tidak memenuhi standar pelayanan dan juga sebagai bagian dari program jaminan penjual kepada pembeli. Nah, artinya gini,
Dia ini untuk kompensasinya ini diberikan kepada pembeli seperti ya. Denda yang dikenakan akan dijadikan kompensasi bagi customer. Misalkan kita batalkan pembeli hari ini beli. Jadi kita kena denda sebagai seller. 7.000 ini akan dikasih kepada pembeli. Enak juga ya. Artinya rata-rata misalkan dari Shopee, Tokopedia, TikTok nanti, misalkan ada yang batalin, wah gak dapat apa-apa. Lebih baik kita belanja di Lazada. Misalkan dia lambat kirimnya atau juga dibatalkan, dapat uang. Menarik juga pastinya. Jadi banyak akan ke arah ke Lazada nantinya itu. Tapi belum tentu juga ya. Pasti juga di Shopee, Tokopedia dan TikTok Shop nanti akan menerapkan juga seperti ini teman-teman. Ditunggu saja, pastinya akan terjadi juga. Ini aja semuanya itu hampir sama. Saat dan ketentuannya kebijakan setiap marketplace teman-teman. Semuanya itu akan sama nanti, lihat saja. Oke, kita lanjut lagi. Bagaimana jika kamu memiliki pesanan yang melanggar kebijakan? Nah, jika kamu memiliki pesanan yang melanggar kebijakan program jaminan penjual ke pembeli, kamu memiliki waktu 7 hari untuk mengajukan banding dan menyelesaikan masalah yang menyebabkan penurunan tingkat pemenuhan cepat dan tingkat pembatalan tokomu. Harap dicatat bahwa jika banding tidak diajukan atau jika banding ditolak, kamu akan dikenakan denda. Nah, artinya kita tuh masih bisa banding, teman-teman. Kita ajukan banding di sales center. Jadi kita tuh kasih penjelasan kenapa kita lambat tuh dalam memproses pesanan. Misalkan sales center di Lazada error, ya itu kan bukan kesalahan kita, itu kesalahan dari platformnya sendiri. Kita bisa bela teman-teman. Atau misalkan kita ada kegiatan apa, gak bisa melakukan apa ini, nah kita jelaskan saja. Tinggal kita lihat hasilnya, disetujui apa enggak. Kalau ditolak sudah, jadi pasrah, kita kena denda itu. Atau ya solusinya kalau misalkan ada kegiatan apapun ya kita buat ini, tokonya ditutup, itu dia. Kami harap kamu dapat memenuhi standar layanan pada program jaminan penjual ini dengan memperhatikan tingkat pemenuhan cepat di atas ambang batas yang sudah ditentukan. Nah, itu dia teman-teman. Ya, gitu sih. Terima kasih. Selamat berjualan. Hubungi PSC dan juga camp kita, teman-teman. Nah, ini dia. Panjang ya teman-temannya. Nah, kalau misalkan tingkat pemenuhan cepatnya, kalau di kita kan marketplace ya teman-temannya, dari 70% teman-teman. Nah, ini dia untuk pemenuhan cepatnya. Ini jangan sampai di bawah ini teman-teman presentasinya. Kalau misalkan tinggi ya lumayan juga ya, tingkat pembatalan. Nah, itu juga pesan tidak dipenuhi sesuai dengan ketentuan tingkat pembatalan cepat. Nah, silakan teman-teman baca ya. Aduh, coba mau cek dulu di ini, namanya tuh di wawasan data kesehatan toko. Coba saya lihat dulu apakah kesehatan toko saya rusak. Wow, kesehatan toko saya ini masih bagus teman-teman, jangan sampai jelek ya. Kalau bisa buat performa toko teman-teman tuh baik. Kalau performa toko teman-teman jelek ya pastinya jelek juga pastinya itu teman-teman. Nah, ini ada presentasinya teman-teman untuk biaya pelangganan pesanan. Ada H+, terdeteksi. Panjang ini teman-teman. Nanti mungkin teman-teman bisa baca sendiri sih ini. Nah, itu saja sih yang saya kasih tahu, informasikan kepada teman-teman untuk nama tuh kebijakan baru yang ada di Lazada ini. Kalau menurut saya sih, apalagi saya sebagai dropshipper ya, emang sih dropshipper di sejak nama tuh ada resi otomatis kemarin tuh sudah mati sih dropshipper ini teman-teman. Dan juga sudah diakal-akalin aja, tetap saja mati dropshipper nih. Apalagi di tahun 2022 tuh sudah mati benar kalau dropshipper. Sejak masuk nama tuh mulai corona kemarin tuh hampir mati semua. Di tahun 2018 tuh sudah mau selesai nama tuh dropshipper, tapi ya masih diakal-akalin tetap saja. Yang bingung tuh sebagai dropshipper, kita sebagai dropshipper nama tuh ya stok itu gak tentu biasanya dari nama tuh reseller kita tanya ada nggak, ada katanya kosong, ada yang beli bohong. Nah, itu yang jadi kendala kita sebagai dropshipper teman-teman. Ya kalau teman-teman punya toko sendiri lebih enak teman-teman, jangan lupa nama tuh update untuk stoknya teman-teman. Di produk diatur produk, jangan lupa teman-teman diatur produk teman-teman. Misalkan produk teman-teman tadi berapa ya, atur stoknya teman-teman. Jangan nama tuh buat pack
stoknya teman-teman. Ini saya masih buat pack, ini stoknya. Harus disesuaikan untuk nama tuh stok teman-teman. Kalau nggak disesuaikan, misalkan ada yang bohong pesanan teman-teman, taunya nggak ada stok, jadi pembatalan, teman-teman siap-siap kena denda. Itu dia. Nah, jadi ada positifnya dan juga negatifnya untuk kebijakan baru ini teman-teman. Ya pasti ada plus dan minusnya itu. Nah, jadi ya solusi cuma satu, jangan lupa update stok aja itu. Dan juga jangan lupa cepat respon untuk pengiriman pesanannya teman-teman. Kalau lambat sudah kena juga itu. Jangan lupa batalin juga pesanannya, itu dia. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk penjelasan untuk ketahui kebijakan program jaminan penjual kepada pembeli. Nah, jadi ada jaminan ini, misalkan ada yang cancel, penjualnya, pembeli dapat kompensasi, dapat duit dia. Itu lumayan juga sih itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video ke saya. Oke, sekian dulu video ke saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.